Selamat siang buat semuanya di mana saja berada. Semoga saja hari ini bisa melakukan aktivitas dengan baik dan harapanku agar sehat selalu seperti itu. Nah, jadi pada sesi ini Empu khusus, artinya Empu tidak berbicara banyak tentang masalah Mandau lagi. Ya, ini bila Mandau sudah selesai. Tetapi pada hari ini Empu akan memberikan tips kepada para saudaraku YouTuber pemula. Itu karena sesuai dengan beberapa pertanyaan dari saudara kita yang ada seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, meminta Empu sedikit memberikan tips kepada mereka-mereka ini atau saudara kita ini bagaimana menjadi seorang YouTuber, artinya dari yang pemula ini sehingga bisa berhasil dimonetisasi serta mencapai persyaratan yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi sebenarnya seperti ini buat saudaraku yang ada atau di mana saja para pelaku seni. Empu anggap kalau pembuat video ini kan pelaku seni, di sana kita berekspresi melakukan sesuatu hal yang sekiranya bisa disukai oleh orang. Jadi kita membuat konten, kita jangan berharap subscribe dari orang. Nah, kalau kita berharap subscribe dari orang ketika kita membuat satu video, 2 video, 3 video tidak ada yang subscribe, maka kondisi kita akan lemah dan semangat kita akan menurun. Jadi kita tetap semangat membuat video tanpa pedulikan subscribe. Saya dulu membuat video tidak pedulikan subscribe, mau orang subscribe mau orang enggak, itu terserahlah mereka, karena kita tidak bisa juga memaksa orang, meminta orang subscribe sementara orang tidak suka dengan video kita. Dan itu yang harus kita ingat. Intinya kita harus membuat video yang real, maksudnya yang real seperti ini, menurut hati kita, senangnya kita. Seperti itu, seperti saya Kalau saya membuat video menurut hati saya, senangnya saya seperti apa, saya lakukan itu. Artinya kepada ya dilempar ini, ketika orang suka, orang nggak suka, mau orang like, mau orang dislike, itu terserah mereka, seperti itu. Nah, jadi membuat video ini yang penting kita jangan berbicara sara, itu masalah kesukuan atau masalah keagamaan dengan hal yang kurang baik. Nah, ini jadi masalah. Karena yang harus diingat buat saudaraku semua, YouTube ini bukan hanya Indonesia. YouTube ini bukan hanya untuk satu suku. Nah, YouTube ini seluruh dunia. Nah, itu seluruh dunia menonton channel kita. Di dalam seluruh dunia menonton channel kita, itu yang harus kita ingat. Kita sampaikanlah, berkatalah sesuatu yang baik, yang enak didengar itu. Apabila kita tidak terbiasa senyum, belajarlah sedikit di cermin untuk senyum seperti apa. Karena senyum itu juga bisa membuat seseorang merasa enak, merasa senang dengan pembawaan kita yang ada. Memang harus kita akui sebagai seorang YouTuber pemula ataupun yang sudah lama seperti Empu ini kan menjalani YouTube ini sekitar 1 tahun 5 bulanan sudah, baru Empu seperti ini. 1 tahun 5 bulanan. Jadi kita berbuat baik apa saja di dunia YouTube ini, itu jangankan kita, orang biasa sekelas orang
artis saja, tetap pasti ada jempolnya terbalik. Itu tidak ada yang jempolnya begini semua, nggak ada. Lalu apa itu pengaruhnya bagi kita yang pemula, pengaruhnya bagi perjalanan YouTube kita? Nah, menurut Empu Glol seperti apa, Empu? Kami ini pemula kepingin tahu. Kalau menurut Empu nggak ada pengaruhnya itu ya. Jangankan baru 2, 3 yang terbalik begini, 1000 yang terbalik begini, nggak ada pengaruh itu. Itu pengaruh kepada tontonan video kita. Tidak ada pengaruh. Yang pasti meski jempol dia terbalik tetapi dia menonton, kan seperti itu. Hanya saja itu sebagai pertanda kalau terlalu banyak jempolnya terbalik, berarti video kita itu dipandang oleh banyaknya penonton tadi kurang bagus. Hanya seperti itu, kurang bagus. Nah, jadi tetap itu menjadi patokan barometer kita. Ketika terlalu banyak yang dislike daripada yang like, berarti kita benahi lagi, kita perbaiki lagi videonya. Mungkin ini kurangnya di sini, ini gaya penyampaiannya mungkin seperti ini kurang bagus, mungkin ada hal yang menyinggung nih, banyak hal di situ. Nah, makanya itu setiap kita membuat video, membuat konten, kita tonton dulu. Selesai video, sudah diedit, sebaik mungkin sebelum dikirim kita tonton dulu. 1, 2 kali, 3 kali, kalau perlu lebih, kita amati di sana. Gerak-gerik kita, cara berbicara, cara menyampaikan sesuatu hal. Ada nggak kira-kira yang membuat suatu perkataan yang kurang baik? Nah, kalau ada, kita edit lagi. Wah, Empu, capek dong kalau begitu. Ya nggak apa-apa, itu. Yang penting kita merasa puas dan merasa senang, seperti itu. Nah, jadi kita membuat YouTube jangan dulu berpikiran masalah nominal. Aduh, saya ini kepingin cepat dimonetisasi tercapai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Saya kepingin cepat dapat hasil. Nah, hal-hal yang semacam ini biasanya justru bisa membuat kecewa atau kegagalan di dalam dunia YouTube. Karena apa yang menjadi bayangan, apa yang menjadi hal yang diinginkan tidak seperti mimpi yang indah seperti itu. Jangan sampai. Sebaiknya kita lakoni aja buat video yang kita senangi supaya kita memancing. Itu, memancing. Kita mancing aja di situ sesuai hobi kita yang kita lakoni. Ya kan, mancing apa seperti Empu. Saya Empu Glol. Saya hobi mancing. Saya adalah membuat mandau, membuat ukir-ukiran khas Dayak, terutama benua, itu memang pekerjaan saya gitu. Jadi setiap yang saya lakuin saya abadikan melalui konten video YouTube seperti itu. Seumpamanya orang nggak suka, saya tidak mementingkan orang tidak suka terhadap video saya. Itu. Saya penting video saya ini ada kenang-kenangan yang saya simpan setiap apa yang pernah terjadi dan saya lakukan pada saat saya yang dulu seperti itu. Mungkin ada kenangan nanti yang mesti harus saya buka dan saya lihat, inilah saya yang dulu. Nah, ini itu. Jadi apabila kita berprinsip bahwa mengabadikan momen di dalam sebuah konten, di dalam sebuah video, kemudian dikirim seperti itu terus menerus, maka subscribe itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu 4000 jam tayang itu akan naik nih. Kalau ada yang nonton, jam tayang itu pasti naik, nggak mungkin nggak. Terkecuali video itu sampai 10-20 kali kita buat, nggak ada yang menonton sama sekali, 0. Sampai 20 video
Kalau tidak ada yang menonton sama sekali video tersebut, pesanku ini, ingat, sampai 20 video. Kalau tidak ada yang menonton sama sekali, ganti videonya. Itu. Berarti hobi yang disampaikan tadi itu mungkin tidak cocok dengan para pemirsa yang ada di seluruh dunia. Ya kan seperti itu. Tapi itu tidak mungkin. Hal yang tidak masuk akal. Kalau sampai 20 video itu pasti ada penontonnya. Pasti. Karena video ini seperti saya, kalau video saya dulu sepi. Nggak ada yang nonton. Saya dulu kalau tersalah 5 video itu ya nonton 3 orang. Terus 10 video itu baru naik sekitar 7 orang yang nonton. 20 video itu mungkin baru sekitar 30, 35, 30, 35. Sampai menginjak 100 video baru itu sudah mulai 200, 300, kadang juga sampai 400 orang yang nonton. Nah itu. Jadi pada saat ini video saya Ampu Gelol. Boleh lihat di Social Blade atau di sana berapa video saya Ampu Gelol. Mungkin perkiraan saya sekitar 500 video. Itu kurang lebih lah seperti itu. Bisa juga lebih. Perjalanan 1 tahun lebih video saya sebanyak itu. Wah, Empu berarti ngirim videonya nggak beraturan ya. Saya memang nggak beraturan ngirim video karena saya ngirim video ini suka-suka saya, kapan saya mau ngirim tengah malam, mau ngirim subuh kah, segala macam, 1 video, 2 video, 3 video. Karena saya membuat video pada prinsipnya saya tidak bisa dibatasi oleh sesuatu hal itu. Saya menurut suka saya, keinginan saya. Itu saya buat seperti itu, tetapi hal ini belum tentu juga baik untuk saudaraku yang pemula. Sebaiknya saudaraku yang pemula yang ada tetap mencari referensi lain juga, seperti apa yang terbaik mengirim video, bagaimana caranya. Kalau mau mengikuti tata cara saya Ampu Gelol boleh. Nah itu nggak ada masalah seperti itu. Karena di dalam dunia YouTube ini kita mengirim video itu seberapapun kemampuan kita, tidak ada larangan. Ya nggak ada larangan, boleh kita mampu 1 hari itu kirim 10 juga nggak apa-apa. Kirim 20 video juga nggak apa-apa. Itu kemampuan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, sampai 20 video, jangan 20 video, 10 video, kira-kira mampu nggak? Nah itu yang jadi masalah. Kalau itu memang mampu dan itu menurut kita memang sesuatu hal yang baik, yang memang harus dibuat sebuah konten, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Nah ini yang harus saudaraku semua perhatikan di dalam membuat channel YouTube ini. Jadi tetap harus semangat, jangan putus asa. Karena kalau kita semangat terus, kita membuat video dengan perjuangan kita, terus terang, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu perlu diingat. Kalau kita berjuang membuat YouTube sampai kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tidak mungkin nggak ada sesuatu yang berubah di dalam channel kita. Tidak mungkin nggak ada sesuatu yang berkembang di dalam channel kita. Pasti. Kalau kita mengharap yang drastis, maaf saudaraku, teman-teman semua, itu sudah nggak mungkin. Perlu diingat, kita bukan siapa-siapa. Itu, kita bukan artis sang idola. Itu yang harus diingat. Kita adalah orang biasa yang tidak dikenal oleh orang, hanya dikenal oleh orang di lingkungan RT kita. Nah itu, dikenal orang di lingkungan RT kita. Kita belum tentu dikenal oleh satu kelurahan. Itu, jangankan Indonesia, di antara satu RT kita aja belum tentu semua mengenal kita. Satu RT loh,
belum tentu mengenal kita. Nah, ini yang harus kita ingat. Gitu. Nah, jadi tidak mungkin video kita yang baru, karena kita bukan siapa-siapa langsung menjadi kita mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Semua butuh proses. Butuh proses. Itu karena kita bukan siapa-siapa. Sama seperti saya, bukan siapa-siapa. Terus terang membuat YouTube ini, channel ini, saya mencapai persyaratan monetisasi kalau nggak salah, kalau tidak 9 bulan 10 bulan dari awal membuat video. Setelah itu 3 bulan baru saya mendapat gaji. Terus terang murah. Tuh, karena video saya mungkin nggak bermutu, karena apa aja saya sampaikan situ. 1.300.000 3 bulan. Ini baru mau menerima penghasilan yang kedua. Ketiga bulannya lagi baru naik sekitar 1.700.000 3 bulan lagi. Tuh. Nah, jadi memang subscriber Empu hampir 10.000 pada saat ini ketika saya berbicara, tetapi hasil saya segitu kecil. Gitu. Gimana mau bisa sukses, ya kan? Itu jadi hasil saya tidak besar sesuai dengan subscriber yang ada. Gitu. Tetapi yang harus diingat, dengan subscriber segitu tidak berpengaruh dengan video. Itu karena video ini nggak ada pengaruh dengan subscriber. Kalau memang video itu orang suka, cocok, bisa aja viral rame meski subscriber kita baru 100 orang, tiba-tiba ada 2-3 video kita meledak, 1 juta yang nonton. Itu bisa terjadi, seperti kata Gondrong Labanan pernah berbicara waktu saya tonton video itu, video beliau. Kita buat video itu, kadang-kadang video kita lama yang sudah lewat itu tidak mungkin sia-sia. Bisa-bisa saja itu terjadi, itu nanti viral. Itu naik bisa jutaan yang nonton, bisa. Itu karena semua itu tidak bisa kita prediksi. Kita hanya membuat video yang menurut kita baik. Itu. Nah, itu. Jadi pesan terakhir saya, Empu Gelol, buat saudaraku yang pemula, tetap semangat dan kita selalu mendukungnya. Saya Empu Gelol mendukungnya, siapa saja mendukungnya. Buat saudaraku yang memula, jangan berharap atau meminta subscribe. Itu yang harus diingat. Itu karena video kita ini kita buat, kita menyaring orang-orang yang suka kepada video kita, bukan mencari subscribe. Kalau kita mencari subscribe, sumpamanya saya meminta subscribe dari saudaraku yang pemula, itu. Tapi saudaraku yang pemula subscribe video Empu karena kasihan, karena apa, tetapi tidak suka dengan video Empu, subscribe-nya tok, nontonnya enggak. Nah, itu yang kita saring ini, orang yang subscribe ke video kita karena dia suka dengan video itu, gitu. Dia suka. Ketika video itu muncul, dia sudah subscribe dan pasti menontonnya. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya itu channel yang benar-benar berjuang, tidak meminta subscribe, kebanyakan sukses. Apabila saudaraku pemula kepingin sukses di YouTube, jangan meminta subscribe dari seseorang. Biarkanlah itu berjalan dengan apa adanya. Kalau orang suka dengan video kita, mohon maaf saudaraku, kalau orang suka, kita tidak menyuruh meminta subscribe. Dia pasti subscribe dengan sendirinya, pasti. Kayak saya, terus terang, mengukir buat kerajinan, pahat memahat, buat mandau, itu adalah pekerjaan saya dulu. Bukan hobi lagi, adalah pekerjaan saya setiap harinya. Tetapi ketika ada video mancing, itu saya pasti subscribe. Ya, apalagi itu menarik, gitu.
saya tonton. Saya tidak mungkin subscribe mancing kalau saya tidak suka, tidak mungkin itu. Nah terus video-video lainnya yang saya suka pasti saya subscribe. Artinya ada informasi penting di sana, ada sesuatu hal yang saya cari, ada sesuatu hal yang saya sukai, saya subscribe di sana. Bukan hanya mancing, banyak video lainnya, konten lainnya dari teman-teman saudara kita yang saya subscribe karena saya suka, seperti itu. Jadi kalau kita sumpahnya sap atau membeli subscribe, waduh, atau kita meminta berharap orang subscribe ke channel kita, percaya channel kita akan hancur. Sumpamanya kita ribuan subscriber, tapi yang video kita yang nonton itu 2 orang, 3 orang begitu terus, berarti video kita ini tidak tepat atau karena adanya subscribe yang memang tidak suka dengan video kita tadi. Nah itu lebih baik kita biarkan, jangan meminta subscribe, mencari subscribe, biarlah subscribe yang datang dengan sendirinya. Karena mereka memang membutuhkan video kita, membutuhkan konten yang kita tampilkan, mereka suka apa yang kita sampaikan. Dan mereka menyenangi video-video kita yang ada, akan datang dengan sendirinya. Percaya dan yakin, terus semangat, jangan putus asa. Semangat terus, seperti itu. Oke, akhir kata saya ucapkan kepada semua saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan empu juga menyadari bahwa empu juga manusia biasa, mungkin ada penyampaian empu yang salah atau menyinggung dari saudaraku yang lain. Kepada semua saudaraku YouTuber pemula, pesanku, buatlah video yang sesuai dengan hati nurani kita, yang pastinya baik. Jangan berharap viral tetapi ujungnya menjadi buruk bagi saudaraku. Buatlah sesuatu video, pasti nanti ada yang viral, percaya, yakin. Saya Empu Glol percaya semua saudaraku yang pemula mampu. Oke, salam budaya, selamat berjuang, dan tabik selalu untuk kita semua, amin.